Hidup pokok itu ada di awal kalimat. Buat kelompok 1 berarti nanti paragraf 1, kelompok 2 itu paragraf yang kedua ya, berarti yang ini. Terus nanti kelompok 3 berarti paragraf ketiga. Ini bukunya yang di pesisir pantai ini karena lingkungannya rusak sehingga ekosistem yang ada di sekitarnya itu semakin tahun itu semakin menghilang. Jadi sumber daya alam yang ada di sekitar itu berkurang dari yang biasanya masyarakat di sekitar situ memanfaatkan airnya untuk kerajinan, juga semakin tahun itu semakin berkurang. Mangrove terbukti melindungi garis pantai kita dari erosi, gelombang badai, angin, dan banjir. Dan nomor itu, ini adalah salah satu cara biologis terbaik yang kita ketahui untuk menyimpan karbon. Jasa ekosistem ini sangat berharga. Namun masyarakat seringkali tidak menyadari apa yang hutan mangrove tawarkan, sampai mereka kehilangan jasa budidaya perikanan, kayu bakar, atau permukiman dari hutan itu. Office de Bala, Anthony Richardson, Daniel Dunn, dan Jason Everett, para peneliti dari University of Queensland, menulis di The Conversation bahwa melestarikan hutan mangrove dengan mendeklarasikan taman dan kawasan lindung lainnya merupakan solusi yang logis. Namun seringkali suatu negara menganggap kawasan yang dilindungi sebagai sebuah kerugian, membatasi pemanfaatannya oleh manusia, dan mengabaikan manfaatnya bagi manusia, tulis mereka. Penelitian baru kami menunjukkan bahwa Anda tidak harus memilih antara alam dan manusia. Melindungi hutan mangrove merupakan sebuah solusi yang saling menguntungkan. Mengingat betapa berharganya hutan mangrove bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan perjuangan melawan perubahan iklim. Ketika negara-negara berupaya melestarikan 30% lahan dan perairannya pada akhir dekade ini, negara-negara yang cukup beruntung memiliki hutan mangrove harus beralih ke wilayah pesisir. Mengapa mangrove begitu penting? Mangrove tumbuh subur di pesisir pantai, berada di antara daratan dan lautan. Mereka pertama kali berevolusi antara 100 juta dan 65 juta tahun yang lalu. Masing-masing dari 65 spesies mangrove merupakan semak atau pohon yang seiring waktu berevolusi untuk hidup di air asin atau air payau. Pohon-pohon ini sangat tangguh, mampu bertahan hidup di air payau dan kondisi rendah oksigen yang dapat membunuh pohon-pohon lain. Untuk bertahan hidup, mereka telah memperoleh adaptasi seperti akar udara yang dapat menyerap oksigen. Akar-akar yang kusut ini menjadi tempat persembunyian yang sangat baik bagi makhluk-makhluk darat dan laut, termasuk ikan mudskipper yang mampu bertahan hidup di luar air. Akar kompleksnya merupakan tempat berkembang biak yang ideal bagi ikan muda, kepiting, dan udang dengan menyediakan tempat berlindung dan tempat mencari makan. Pada gilirannya, pembibitan ini menjaga kesehatan populasi, melestarikan perikanan komersial, serta sumber protein langsung bagi masyarakat pesisir. Akar mangrove yang kuat dan kusut melindungi pohon itu dari kekuatan terjangan ombak, gelombang badai, dan angin. Pada gilirannya, hal ini membantu orang-orang yang dapat berlindung di balik tembok hijau ini dan melindungi rumah kita. Mangrove juga berperan sebagai cara alami untuk mengatasi perubahan iklim. Akarnya memerangkap sedimen, mengubur karbon anorganik dan organik dengan prosesnya. Mangrove juga menyimpan karbon dalam biomasanya. Secara keseluruhan, hutan laut ini menyimpan karbon hampir 3 kali lipat dibandingkan hutan hujan tropis, 2 kali lipat dibandingkan rawa gambut, dan hampir 7 kali lipat dibandingkan laut. Perlu pendekatan yang berbeda. Meskipun hutan mangrove memberi kita banyak manfaat yang baru terlihat ketika ekosistem ini musnah. Sayangnya, hutan mangrove, peneliti menemukan jaringan kawasan lindung di seluruh dunia tidak berfungsi dengan baik dalam melindungi keanekaragaman hayati mangrove atau manfaat ekosistem yang diberikan oleh mangrove. Faktanya, ini tidak lebih baik daripada hanya memilih area secara acak. Hal ini berarti hutan mangrove dengan prioritas tinggi yang penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem tidak dilestarikan dengan baik.
Perluasan jaringan yang ada saat ini dapat memecahkan masalah ini. Saat ini, taman dan kawasan lindung lainnya mencakup sekitar 13% hutan mangrove dunia yang tersebar di wilayah tropis. Meningkatkan angka ini hingga 30%. Tim peneliti menunjukkan bahwa hal ini akan melindungi rumah dan infrastruktur senilai 25,6 miliar dolar Australia, melindungi 6 juta orang dari banjir pesisir, dan menyimpan lebih dari 1 miliar ton karbon tambahan. Selain itu, para nelayan akan mendapatkan tambahan 50 juta hari keberhasilan penangkapan ikan dalam setahun. Bahkan lebih baik lagi, mereka menemukan bahwa optimalisasi konservasi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem hanya memerlukan 3-9% lebih banyak kawasan yang dilindungi dibandingkan dengan kawasan perlindungan mangrove yang hanya berdasarkan pada penyelamatan spesies saja. Hutan mangrove di Asia dan Oseania. Hutan mangrove yang sangat membutuhkan perlindungan hampir semuanya terdapat di Asia dan Oseania. Di wilayah ini terdapat hutan mangrove dengan keanekaragaman hayati yang besar yang mendukung industri perikanan dan banyak masyarakat pesisir. Indonesia merupakan salah satu hotspot khusus, mengingat terdapat 17.000 pulau yang sering dikelilingi oleh hutan mangrove. Hutan mangrove di India, Vietnam, dan Papua Nugini juga memerlukan perlindungan yang lebih baik. Australia melakukannya dengan cukup baik. Sekitar 18% hutan mangrove di negara itu dilindungi, berada di atas rata-rata global sebesar 13,5%. Menurut para peneliti, seringkali melindungi alam dipandang sebagai sebuah kerugian bagi masyarakat. Apa yang ditunjukkan oleh pemodelan kami adalah bahwa kami bisa mendapatkan win-win solution, tulis mereka. Dengan melindungi kawasan hutan mangrove yang paling berharga, kita dapat melindungi komunitas manusia yang luas. Kita juga bisa melindungi keanekaragaman hayati yang lebih. Ada yang mau ditanyakan di sini? Gimana Dina dari video yang tadi gimana? Nah, fungsi hutan bakau atau mangrove itu sendiri yang pertama itu untuk mencegah terjadinya abrasi pantai, jadi agar air pantai itu tidak terlalu masuk ke pemukiman. Nah, hutan mangrove itu mempunyai berbagai peran penting bagi ekosistem dan langkah selanjutnya yaitu bibit mangrove juga harus dalam keadaan sehat, ditanamnya juga dengan jarak-jarak yang tertentu. Nah, selanjutnya kalian, nah di sini ada lembar tugas untuk diskusi kalian yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi tadi yang dari cerita taman bermain yang hilang, di situ diisi gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Yo diisi, di situ ada nama kelompok 1. Di sini tulis kelompok 2. Terus nama anggotanya siapa aja? Nah, dari cerita ini tadi gagasan apa? Tadi cerita Tarang Putih, mana cerita yang putih?
Jawaban dari kelompok 3 yang pertama apa?